Dari pihak Bupati juga mengetahui permasalahan ini, Pak. Nah, yang menjadi permasalahan muncul sekarang ini, kawan-kawan solidaritas datang menghadiri undangan untuk aksi moral ini, Pak. Bahwasannya kawan-kawan ini, Pak, melihat selama ditangani oleh Dinas Kerjaan, termasuk Bapak Bupati, itu ada surat, Pak, yang kemarin seharusnya itu sudah jalan mulus, Pak, tapi lagi-lagi dicabut. Nah, ini yang jadi masalahnya, Pak. Sehingga apa? Sehingga kawan-kawan yang sekarang ini uang 1 M itu tidak digelontorkan buat kawan-kawan buruh yang ada di PT KBM. Hanya 3 juta. Jadi sisanya uang itu kemana gitu loh, Pak. Ada penjualan PC 200, uangnya 200 juta itu hilang juga, Pak. Nah, jadi saya minta, Pak, ketegasan dari Bapak bahwasannya ini permasalahan sudah bertahun-tahun, Pak. Kalaupun juga memang kita sama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada, ya kami minta, Pak, kalau memang niatnya mereka itu tidak baik, niatnya mereka itu jahat, lebih bagus sekali tidak usah dikeluarkan. Itu, Pak, karena ada oknum-oknum, Pak, yang memanfaatkan ini. Jujur aja, Pak. Jadi saya tidak mau, Pak, kasihan kawan-kawan, Pak. Saya berbicara karena kawan-kawan, Pak. Saya rasa mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Pak Dhani. Di antara kalian sendiri saya lihat terbelah dua, antara karyawan yang non serikat, sepakat untuk cara yang kemarin itu, sehingga kalau kita tidak cabut seolah-olah mereka ini dihalang-halangi untuk membayar karyawan yang sudah siap menerima itu yang jadi masalah. Jadi perlu dipahami, karena ini ada dua aspirasi. Karyawan yang non serikat menghendaki apa yang diinginkan oleh perusahaan dan menyetujui itu, sementara serikat tidak menghendaki. Di situ letak perbedaannya dari sekalian. Intinya, karena sekarang barang yang mau dijual itu sekarang sudah ditahan, kemudian ada jaminan juga dari Pak Daniel bahwa alat-alat berat yang ada di perusahaan pun sekarang dijaminkan untuk itu. Saya perintahkan kepada Pak Junedi agar supaya secara teknis mengawal dan mengontrol penjualan alat itu, dan pada akhirnya nanti jangan dibebaskan mereka menerima uangnya sendiri tanpa sebelum melunasi karyawan yang masih belum dibayar itu. Saya kira itu ya. Jadi mohon maaf karena memang tidak bisa sekaligus, Pak, pembayarannya karena perusahaan ini sedang kolab. Sebagai bukti kolabnya sekalian, tidak ada uangnya yang bisa dibayar kecuali menjual aset, ya. Jadi saya kira mudah-mudahan ini bisa dipahami dan tidak semudah itu kita untuk memaksa mereka untuk membayar, karena situasi memang pelik seperti ini. Tambang juga tidak laku, karyawan juga pada menuntut pesangon, kemudian harga batu bara juga anjlok, bahkan tidak ada pembeli. Inilah yang menyebabkan perusahaan bersekalian kita berikan waktu untuk mencicil kewajibannya kepada buruh dan karyawan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi sekalian, kita mari berhati dingin, lihat bahwa sesama manusia pasti ada hilaf, ada salah, dan mudah-mudahan adik sekalian bisa memaklumi kondisi ini, dan mudah-mudahan saya berharap lewat Kadisnaker dan juga tim yang lain supaya bisa menuntaskan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit, Pak. Ada dua yang kami harus pertanyakan, Pak. Yang pertama berbicara tentang surat yang katanya keluar, tapi sampai hari ini kita belum terima juga. Jadi surat yang hari ini katanya keluar sama dengan di awal, Pak. Yang jadi pertanyaan kami, andai kata ada lagi yang menuntut untuk dicabut, itu seperti apa? Jangan sampai ada beberapa oknum yang datang meminta kembali dicabut, akhirnya apa? Diloloskan kembali. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kita mau mempertanyakan penjualan yang hari ini sudah dijual oleh PT KBM. Kemarin kita bersepakat bahwasanya oke, pihak FKUI maupun serikat yang lain bersepakat kepada non serikat, silakan jual itu asetnya asal dibagi rata. Tapi pada kenyataannya setelah kita legowo, kita mengikhlaskan, ternyata laporan yang masuk ke Disnaker maupun kepolisian tidak valid, Pak. Artinya tidak seimbang. Ada uang yang tertahan lebih dari 1 M, itu kita pertanyakan kemana? Harusnya diperuntukkan kepada PT KBM karyawannya. Kalau kita bicara tentang nominal berapa yang harus diberikan, saya rasa 600 juta untuk menuntut semua hak-hak buruh terselesaikan. Artinya apa? Masih ada 400 juta. Kalau penyampainya pihak KBM hari ini menyampaikan kami harus bayar alat, kami harus bayar mobil, kami harus bayar yang lain-lainnya, kita tidak mau tahu
keluarnya aset itu berdasarkan kesepakatan, bahwasanya dalam kesepakatan itu dijual untuk peruntukan buruh, bukan untuk membayar catering, bukan membayar mobil dan membayar yang lain-lain. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik. Jadi perlu dipahami. Yang pertama, saya juga berharap sebetulnya antara serikat dengan non serikat maksudnya ini kesan kompak dan satu bahasa. Ini ada Pak, non serikat Ya, Pak. kompak dan satu bahasa. Kalau kalian berbeda, ini kan jadi bikin ribet. Itu masalahnya. Yang kedua, intinya begini, yang saya ingin sampaikan adalah tidak perlu kita terlalu berdebat tentang surat-surat itu. Yang penting intinya adalah to the point-nya adalah kalian bisa diselesaikan pembayarannya. Itu yang mesti menjadi poin kita bersama, ya. Saya berharap ini ada solusi. Dan saya minta Pak Junedi agak ada ketegasan dari kita bekerja sama dengan KUPP agar supaya tidak ada barang yang lolos dan usahakan bisa secara serius kontrol dana yang masuk itu. Dan lebih baik, kenapa perusahaan berani melakukan penjualan itu kemudian kalian tidak tahu? Pasti mereka kompak dengan karyawan yang lain. Itu masalahnya. Sehingga maksud saya, seandainya kalian ini satu bahasa, boleh jadi ini tidak terjadi. Tapi perusahaannya agak bingung karena juga dikompaki dengan pihak perusahaan, akhirnya dia menurut. Begitu juga kalian yang tuntutan dari serikat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sebagian karyawan yang lain. Ini saya kira problemnya Bapak dan sekalian. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini bisa ada solusi yang terbaik. Intinya adalah alat tidak akan keluar sebelum terkontrol harganya, dan harga yang masuk itu kita harapkan itu bisa menjadi solusi secara bertahap untuk melunasi seluruh kewajiban perusahaan kepada buruh-buruh yang belum terbayar. Saya kira demikian, dan saya kira cukup, tidak ada lagi komentar. Saya berharap sudah selesai, dan saya berharap teman-teman bisa membubarkan diri, dan harapan bahwa apapun permasalahan yang terjadi di Kabupaten Berau ini, dan saya yakin masih banyak nanti masalah-masalah yang baru yang akan timbul karena hampir semua perusahaan tambang hari ini pasti akan melakukan PHK secara bertahap. Nah, untuk itu bagi perusahaan, tolong direkam baik-baik. Bagi perusahaan yang akan melakukan PHK, ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Pertama adalah prioritaskan karyawan lokal untuk tetap dipertahankan. Kenapa karyawan lokal? Karena karyawan lokal ini yang bikin ribet kami sebagai pemerintah daerah. Kalau mereka menganggur. Bagi karyawan yang di luar daerah, boleh jadi mereka bisa pulang ke kampungnya masing-masing. Ya, tapi saya mengharap kepada seluruh karyawan yang ada di kabupaten, kecuali yang memang betul-betul tidak memenuhi syarat, baru dia lakukan pengurangan bagi karyawan lokal. Itu permintaan saya yang pertama. Yang kedua, ketika pun terpaksa harus melakukan PHK, kita juga minta kepada perusahaan agar supaya mematuhi perundang-undangan yang ada. Berikan hak mereka sebagaimana mestinya. Ini saya kira harapan saya. Di sisi lain, saya juga memohon kepada semua buruh, semua karyawan, ada pemakluman yang secara proporsional kepada pengusaha, karena hampir semua pengusaha kita hari ini hampir gulung tikar, bapak-bapak dan sekalian. Jadi harus ada pemahaman di antara kita, antara pengusaha dengan karyawan. Jangan misalnya kita sebagai pengusaha terlalu otoriter, begitu juga sebagai karyawan jangan juga terlalu ingin seperti dalam kondisi normal. Karena kondisi kita hari ini sekalian memang betul-betul sedang terpuruk. Kita bertahan hidup sehat saja sudah alhamdulillah. Jadi perusahaan hari ini tidak berpikir tentang untung. Yang dia lakukan adalah bagaimana supaya perusahaannya bisa tetap berjalan, karyawan masih bisa dipertahankan, walaupun mereka terkadang mengalami kerugian yang cukup tinggi. Saya kira demikian adik-adik sekalian, terima kasih atas segala partisipasinya. Ada lagi? Cukup segera ya Pak. Ini tadi kan Bapak kan menyampaikan kan ini kan akan diselesaikan Pak. Kami berterima kasih ini ada penyelesaian Pak. Ya. Tapi kan pertanyaan kawan-kawan sekarang ini kan Pak, ada uang itu 1M itu Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak? Karena ini persoalannya kawan-kawan ini juga mau lebaran Pak gitu loh. Nah ini harus ada penyelesaian Pak. Jangan kami hanya janji, tapi ujung-ujungnya tinggal janji Pak. Itu Pak, kalau bisa ada penyelesaian dan bisa Pak Kadis mungkin di sini untuk ketemu, ini harus diselesaikan. Gini, saya panggil pihak KBM-nya juga itu Pak. Saya dalam posisi tidak bersama-sama dengan pengusaha, ya. Pengusahanya ada di Balikpapan, ya. Saya sebagai bupati tidak mengerti uang cashnya perusahaan saat ini berapa. Jadi saya tentu tidak bisa mengatakan bahwa hari ini lunas atau tidak, ya. Yang jelas saya memfasilitasi kalian sebagaimana apa yang menjadi kemampuan kami
dan apa yang menjadi hak dan kewajiban kami. Selepas itu kita akan lakukan koordinasi, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik buat kalian. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa besok atau lusa dibayar, karena saya tidak pegang uangnya hari ini. Tetapi saya minta kalian tetap bersabar, karena masih ada aset yang menjadi jaminannya. Masih ada aset menjadi jaminannya. Tergantung sekarang asetnya itu apakah hari ini laku atau besok laku, itu pasti akan menjadi bagian dari konsen kami untuk bisa menjadi solusi buat teman-teman semua. Ya, saya tidak bisa menjamin bahwa hari ini lunas atau tidak, tetapi paling tidak kami sudah berusaha semaksimal mungkin bersama di Snaker untuk mengawal agar supaya buruh ini tidak terzalimi sebagaimana yang tidak kita inginkan. Saya kira itu. Mungkin Pak Junedi mau memberikan tambahan atau cukup? Pak, ada tambahan sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa, saya dari HMI cabang Komisariat Raja Alam, hari ini ikut bersama-sama memperjuangkan hak-hak buruh. Yang seperti Bapak memberikan pernyataan, memberikan gaji karyawan selama ini. Jadi saya minta kepada Bapak untuk membuatkan ruang terhadap kami untuk bersama-sama membahas, karena ini bukan soal siapa Pak, ini tapi untuk soal rakyat Bapak, rakyat Kabupaten Berau yang hari ini panas-panasan. Seperti yang Bapak bilang tadi, saya sedikit tersinggung yang apa yang Bapak sampaikan, bahwasanya hari ini kantor Bupati itu terbuka lebar pintunya, bahwasanya hari ini kantor di Snaker terbuka pintunya. Kami turun ke jalan, kami panas-panasan karena kami melihat suatu ketidakadilan. Ketika kami mengeluh terhadap para pemangku jabatan, ketika kami mengeluh para pemangku kebijakan, dan mereka tidak pro terhadap rakyat, maka dari itu kami turun ke jalan bersama-sama untuk menyuarakan hak-hak teman-teman buruh sekalian. Jadi kami tidak mau ada namanya bahasa penundaan yang hari ini Bapak berikan. Seolah-olah ini sudah ya seperti yang tadi Bapak dari Serikat Buruh menyampaikan, bahwasanya hari ini Idul Fitri, bahwasanya hari ini Covid, ya kan, hari ini kita juga butuh makan. Hari ini para buruh, para pekerja itu dikerja, turun subuh, pulang pagi, itu tidak ada keluhan Pak. Tapi kenapa hari ini giliran dia menuntut hak gaji terus dilakukan penundaan? Ada apa sebenarnya antara para pemangku kebijakan, para elit politik dengan para korporat? Kami meminta transparansi terhadap Bapak. Baik. Ya, sekiranya itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Apakah ada permainan antara saya dengan pemilik KBM? Ya, begitu maksudnya. Saya ingin sampaikan, sampai hari ini saya tidak kenal dan tidak pernah ketemu namanya Daniel. Ya, satu. Yang kedua, bisa dicek ada permainan apa saya dengan mereka. Cek dan tanya. Nggak pernah. Yang ketiga, kantor Bupati yang saya maksud terbuka untuk kita berdiskusi dan dialog. Bukan berpanas-panas begini. Kalau kita berpanas-panas begini, tentu susah melakukan koordinasi. Jadi kalau kalian mencurigai saya, ada apa? Pejabat bisa dicek. Adakah sepeser pun mereka berkontribusi terhadap saya secara pribadi atau secara kelembagaan? Gak ada. Bisa dicek. Kalau ada kau menemukan sesuatu yang saya terima dari mereka, potong leher saya. Potong leher saya. Saya bukan tipe yang kalian mau curigai. Saya tidak seperti yang lain. Potong leher saya kalau saya ada menerima dari KBM. Saya jadi tersinggung juga kalian menganggap seolah-olah ada apa. Pertanyaan ada apa itu seolah-olah saya ada permainan. Panggil dan hadapkan saya dengan dia. Kalau ada saksi yang pernah saya menerima sesuatu dari mereka, sembelih leher saya. Ya. Yang saya maksud tadi itu kalian tidak perlu begini, kita bicarakan. Kalau boleh jadi kan saya panggil manajemennya. Kita diskusikan kapan. Ini kan suasana begini kan tidak mungkin. Itu yang saya maksud ya. Jadi adik-adik sekalian, saya ingin sampaikan bahwa saya tetap akan menghargai aspirasi kalian. Tapi kalau kalian memaksa saya hari ini harus lunas, saya angkat tangan. Di luar kewenangan saya. Saya bukan pengadilan. Dan saya hari ini tidak bersama pengusaha. Cuma saya sebagai bapak kalian,
saya sebagai pengayom kalian berkewajiban untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat kami. Tapi tentang apakah dipenuhi atau tidak, tentu saya bukan pengadilan, bukan punya hak memaksa ketika memang dia betul-betul belum punya uang dan harus menjual aset dulu. Itu yang saya sampaikan. Saya tidak pada posisi ketua pengadilan, dan secara hukum pun hari ini belum ada kita berpengadilan dan keputusannya ingkrah seperti tidak ada. Jadi saya tidak berhak untuk memaksa sebagaimana seorang hakim. Hanya ingin menghimbau dan mengajak sesuai kewenangan saya sebagai bupati yang memikirkan rakyatnya dan buruhnya untuk mereka lunasi. Sepanjang usaha kami seperti itu dan kalian menghargai, mudah-mudahan prosesnya bisa kita selesaikan dengan baik. Saya kira itu adik sekalian, dan saya kira sudah cukup. Masih bisa sedikit saya jelaskan, Pak Bupati, mohon saya sampai hari ini juga Pak Bupati tidak mengenal siapa itu nama Pak Daniel. Ada. Bukan berarti Pak saya bela Pak Bupati, bukan. Kemudian di sini Pak Bupati, kami menyoroti kembali kepada kinerja daripada Disnaker. Tolonglah pada saat melakukan menjalankan undang-undang itu, seperti halnya Pergub Bupati mengatakan tahun 2016 itu harus berpedoman kepada undang-undang supaya tidak timbul suatu kericuhan, Pak. Jujur kami mengatakan bahwa kami tidak mempunyai hak, kami tidak punya ranah untuk mendemo Pak Bupati. Tidak, karena bukan ranahnya ketenagakerjaan Bupati ini. Tapi, ada tapinya. Karena Pak Bupati ini adalah bapak kami, sebagai bapak kepala daerah kami. Nah, mohon Pak Bupati melihat daripada kinerja, daripada pegawai-pegawai yang ada di bawah lah, Pak. Tidak perlu kita bicarakan panjang lebar, tapi mohonlah diperhatikan kinerja baik instansi-instansi itu. Kenapa setiap satu instansi, khususnya Disnaker, tidak bisa mengambil suatu tindakan tegas menjalankan undang-undang ketenagakerjaan? Apakah itu hak, apakah itu apa? Nah, begitu juga dengan teman kami, Pak Disnaker, Pak Bupati, sesuai dengan pasal 151, bahwa dikatakan di situ, ini mengenai teman kami yang ada di Madani, yang mau di PHK. Sesuai dengan pasal 151 mengatakan, pengusaha, buruh, dan pemerintah dengan segala upaya untuk meniadakan PHK itu. Begitu, Pak. Jadi kami buruh di sini, Pak, tidak kepingin ada bunyinya PHK itu. Oke, mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Pertama, terkait dengan kinerja Disnaker, saya ingin sampaikan begini. Setahu saya selama ini Disnaker sudah bekerja secara prosedural dan sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan tenaga kerjaan itu adalah bukan kewenangan Disnaker Kabupaten. Untuk memvonis salah, benar, itu adalah kewenangan dari pengawasannya adalah dari Dinas Provinsi. Itulah yang menjadi sebetulnya masalah besar terkait dengan undang-undang kewenangan ini. Semestinya seandainya itu Disnaker Kabupaten yang punya hak untuk memberikan pengawasan, memberikan sanksi, boleh jadi tidak terlalu jauh kita untuk berpikir seperti ini. Tapi perlu teman-teman pahami, pengawasan ketenagakerjaan tidak ada kewenangannya kabupaten. Murni adalah kewenangan dari provinsi. Sehingga mungkin boleh jadi perlu dipahami kinerjanya provinsi atau kinerjanya kabupaten yang bermasalah. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Karena kita ada keterbatasan dalam hal pengawasan. Oleh karenanya makanya kalau ada perselisihan, itulah disebutnya ada PHI ya yang harus ditempuh. PHI itulah yang nanti menjadi dasar kita untuk ditindaklanjuti sebagaimana hasil hukumnya, hasil kesepakatannya atau hasil keputusannya. Nah, yang kedua yang sampai tadi anggap bahwa terkait dengan Madani dan sebagainya, saya kira itu menjadi PR kita juga untuk memperkenalkan kepada mereka supaya setelah pembelinya diketahui, usahakan dana itu disaksikan oleh Kadisnaker agar supaya pendistribusiannya kembali kepada hak-hak buruh. Jadi saya minta seperti itu. Jika itu saya kira, dan saya minta kepada teman-teman kepolisian, tolong dikawal kami, dikawal Disnaker, dikawal buruh ini supaya tidak terjadi lagi demo yang berikutnya yang apabila tidak sesuai dengan hasilnya nanti, boleh jadi akan ada lagi gelombang berikutnya. Tentu kita capek dengan cara-cara seperti ini, Bapak Ibu sekalian.
Saya kira itu kesimpulan kita, dan terima kasih atas segala aspirasinya. Mohon maaf ketika dalam lontaran kalimat saya ada salah, ada hilaf. Biasa, selaku manusia biasa pasti ada kesalahannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kuasa kepada Priyadeni. Priyadeni hari ini ada di Kabupaten Berau. Kalau bisa dipanggil, Pak. Dipanggil, kita ketemu semua, kita sepakati. Kalau memang mau keluar alatnya, keluarkan. Tapi ingat, harus dibayar semua. Ya. Jadi segala sesuatunya sudah diserahkan di sini, Pak. Terima kasih. Hari ini juga kita panggil ya. Oke, terima kasih. Kawan-kawan yang ada di PT KBM Sutan. Ini bergerak bidang apa tuh, Mas? Di bidang pertambangan. Pertambangan ya. PT apa, Mas? PT KBM Sutan. Tuntutan utamanya apa? Tuntutan utamanya kawan-kawan itu ada dua versi. Yang pertama, hak karyawan harus dibayarkan sebelum ada keputusan dari PHI. Terus yang kedua, gaji ada yang menandatangani pesangon itu, tapi sampai sekarang juga tidak terbayar. Gaji berapa bulan? Gaji yang dari FUI itu ada 2 bulan, anggota FUI. Berapa ratus karyawan? Kalau karyawannya sekitar hampir 100 lebih. Untuk statusnya sendiri karyawannya seperti apa sekarang, Mas? Di PHK Posisi atau statusnya karyawan itu kalau kita lihat tidak ada, ya kalau dibilang di PHK, ada yang di PHK, ada juga sebagai masih menjadi karyawan tetap. Sehingga kawan-kawan yang masih menjadi karyawan tetap itu kawan-kawan menuntut untuk pembayaran gaji. Nah, selama ini kita sudah sepakati bahwasannya haknya daripada karyawan ketika ada penjualan alat segala macam itu harus diberikan terhadap karyawannya untuk pembayaran pesangon dan pembayaran gaji. Dan itu sudah ditandatangani surat pertama itu oleh Bupati sendiri. Tapi tiba-tiba surat tersebut dicabut. Nah, Ya kan? hubungannya perusahaan sama Bupati itu seperti apa? Kok bisa menandatangani? Apakah sudah kedua pihak, perusahaan sama karyawan sudah sepakat, Bupati mengetahui? Kami dari serikat sebenarnya awal tidak sepakat. Tapi ada non serikat yang mendatangi Bapak Bupati, ya kan, untuk meminta surat itu dicabut. Ya kan, berbicara bahwasanya haknya tidak diberikan kalau tidak ada penjualan alat. Tapi kami melihat kalau seandainya memang ini untuk perjuangan daripada kawan-kawan untuk membayar haknya kawan-kawan, silakan, bilang kami. Tapi kenyataannya ada penjualan besi tua yang sejumlah 1M sampai sekarang itu tidak pernah diberikan terhadap kawan-kawan pekerja yang ada di PT KBM. Hanya mereka diberikan hanya 1 bulan gaji, itu pun tidak sesuai daripada UMK. Yang jual siapa itu? PT KBM. Perusahaan sendiri ya? Iya, perusahaan sendiri. Saat ini perusahaan seperti apa? Apakah rugi, bangkrut, atau tutup? Kalau kita melihat perusahaannya itu sebenarnya berbicara rugi, saya bilang tidak. Karena kalau kita berbicara rugi, sekarang posisi perusahaan tersebut dia berdiri ada 4%. Untuk di perusahaan mana? Gurimbang? Yang pertama di Sukan, yang kedua perusahaan KBM ada di Lamin, yang ketiga di BJU. Yang, maksudku untuk yang karyawan ini? Yang sekarang ini belum untuk yang di Sukan. Sukan Ya. itu, tapi mereka masih operasi kan enggak perusahaannya? Sekarang tidak operasi Tidak karena operasi, posisinya tetap ya. ada karyawan itu di di PHK, ada karyawan yang sementara ini dirumahkan. Yang nuntut Yang menuntut yang dirumahkan dengan Dirumahkan. menunggu juga status yang ada juga dari PHI. Sebenarnya PHK udah ada kan, uang PHK-nya ada. Uang PHK-nya belum juga. Jadi itu saya bilang, Pak, ada penuntutan kami, ada 2 versi, pembayaran pesangon dengan pembayaran gaji. Nah, yang kawan-kawan yang sepakat menandatangani pembayaran pesangon sebelum ada keputusan PHI, mereka terima, tapi sampai sekarang itu tidak dibayar. Terus ada pembayaran gaji yang kawan-kawan selama ini penjualan besi tua disepakati, itu juga tidak dibayar. Dan ini total semua berapa kira-kira yang belum dibayar untuk dari perusahaan tuntutan ini, karyawan ini? Kalau tuntutan dari kawan-kawan dari FUI hanya 2 bulan gaji. 2 bulan 2 gaji. bulan gaji itu kalau Dengan kami jumlah karyawan? 18 orang aja kalau untuk FUI-nya. Saya tidak berbicara yang non FUI itu apa, Mas? FUI ini federasi Serikat buruh. apa? Serikat buruh. FUI ini Federasi Konstruksi Umum dan Informal. Serikat Buruh. Maksudku saya yang nuntut di tambang tadi, Mas, karyawan tambang itu loh. Itu ikut juga nuntut juga? Yang karyawan Kawan-kawan tambang yang Sungkan. non serikat ada juga nuntut. Oh, ini 2 grup ya? Iya, yang non serikat ada nuntut. Yang dari di bawah naungan FUI yang kami di sana juga ada juga nuntut. Jadi ada yang non serikat, sekarang ini yang
gaji pesangonnya belum terbayar, ada juga ikut di sini dalam penuntutan. Terus ada juga terkait masalah gaji yang 2 bulan ini yang anggota FUI itu juga tidak dibayar, yang di PT KBM juga menuntut. Kita ada dua karyawan ya. Menindaklanjuti surat Bupati Berau nomor 560/13/4.KSK tanggal 2 Maret 2020 perihal himbauan untuk tidak melakukan perpindahan unit atau alat dan surat dari Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Buruh Bersatu Kabupaten Berau nomor istimewa tanggal 27 Juli 2020 perihal pemberitahuan aksi unjuk rasa melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut pembayaran gaji pekerja PT KBM Setsukan, anggota FKUI KSBSI, PT KBM Setsukan dan pekerja PT KBM Setsukan yang tidak menjadi anggota serikat yang masih tertunda. Bersama surat ini kami sampaikan kepada Kepala Syah Bandar Tanjung Redep untuk tidak memberikan izin terlebih dahulu terhadap pengeluaran dan pengangkutan pengeluaran alat atau unit atau besi tua sebelum penyelesaian masalah gaji seluruh karyawan PT KBM Setsukan, dan agar tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau untuk menjaga situasi dan kondisi daerah yang kondusif. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih Bupati Berau Haji Muharram SPDMM. Tembusan kepada Wakil Bupati di tempat, Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, Ketua DPRD Kabupaten Berau, Polres Berau, Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Kapolsek Sambaliung di tempat, Camat Sambaliung di tempat, Kepala Kampung Sungkan di tempat, DPC